Untuk kangkung itu cukup 2 kali, artinya penyemaian dan pindah ke peremajaan plus pembesaran. Jadi tidak usah pindah ke peremajaan seperti yang lainnya, cuma untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Bukhari Farm hari ini bisa mengadakan kegiatan panen untuk pertama kalinya, panen perdana. Kita punya 3 jenis tanaman, yaitu cesin, pakcoy, dan kangkung. Hari ini yang akan dipanen adalah kangkung. Ditanam dengan model hidroponik oleh santri-santri Al-Bukhari dengan bimbingan dari narasumber PP Pertanian, Penghijauan, dan Pertamanan. Semoga hasil yang kita peroleh hari ini bisa lebih diperbaiki lagi pada penanaman berikutnya. Jadi motivasi bagi santri-santri baik putra maupun putri agar terampil dalam bidang pertanian dan penghijauan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat anak-anak yang masih dalam tahap belajar, akan saya jelaskan cara pembibitan tanaman kangkung. Yang pertama adalah penyemaian dengan model cara seperti penyemaian yang lainnya. Di sini kita menggunakan rock wool semacam busa, cuma yang serat untuk menahan air yang tahan lama, makanya kita pakainya rock wool. Untuk tanaman kangkung, penyemaiannya itu kisaran 1 minggu. Dalam 1 minggu kita bisa pindah ke masa peremajaan. Tapi untuk kangkung, karena HST-nya cuma sedikit, artinya hari setelah tanam cuma 25 hari, maka menggunakan styrofoam pun bisa, tidak usah pindah ke masa pembesaran. Di sini hidroponik itu ada 3 tahapan. Yang pertama penyemaian, kedua peremajaan, dan ketiga pembesaran. Untuk kangkung itu cukup 2 kali, artinya penyemaian dan pindah ke peremajaan plus pembesaran. Jadi tidak usah pindah ke peremajaan seperti yang lainnya, cuma untuk pembesarannya dan panennya itu bisa lewat styrofoam. Dalam pembibitan kangkung itu untuk penyemaian tidak butuh nutrisi, sedangkan kalau sudah pindah ke peremajaan itu kita lihat sikon. Dalam artian dalam 1 minggu pertama itu kita pengecekan ppm harus sesuai prosedur, dalam artian seperti yang sudah ppm untuk kangkung minggu pertama itu kisaran 800 ppm. Untuk minggu kedua naikkan menjadi 900 ppm. Itu tidak harus pas, artinya tidak harus pas dengan 800 atau 900, tapi dikira-kirakan, dalam artian bisa 85 kita hitung 800, bisa 97 kita hitung 900. Dan setelah tahapan, artinya itu kalau yang lainnya pindah ke pembesaran, karena ini plus pembesaran,
Makanya kita selalu cek tiap harinya, dan untuk hari kisaran 20 HST kita cek lagi maksimalnya itu 1200 untuk kangkung. Berarti untuk minggu ketiganya itu sekitar 1200. Kalau sudah menginjak HST 20 berarti kita tinggal menunggu panen. Makanya ini kangkung sudah 25 HST bisa dipanen. Tergantung kemauan dari si pembuat, dalam artian kalau mau yang lebih hijau bisa 21 22. Kalau yang mau maksimal artinya itu sesuai prosedur panen kangkung itu 25 hari sampai 30, tergantung. Jadi panen untuk kangkung itu tergantung si pembuat, dalam artian yang memiliki pengennya panennya yang seger atau yang agak maksimal, itu tergantung dari si pembuatnya. Dan untuk penyemaian cesin dan pakcoy itu beda lagi, dalam artian beda lagi karena umur dari HST cesin dan pakcoy itu lebih banyak dari kangkung. Kalau kangkung 25 HST bisa panen, kalau cesin dan pakcoy itu baru melalui 3 tahapan. Yang pertama penyemaian seperti ini, kedua permajaan lewat styrofoam, dan ketiga lewat pembesaran pakai motif atau modul DST, yaitu pakai pralot. Untuk penyemaian dari tahapan cesin dan pakcoy, kenapa sama? Itu karena sejenis, nggak beda jauh dengan mangga. Ada mangga aromanis ataupun Indramayu. Itu ciri-ciri dari penyemaian itu kalau pindah ke permajaan, lihat daunnya. Kalau daun sudah menunjukkan 4 lembar, dalam artian 4 batang daun, itu bisa pindah ke masa permajaan, yaitu pindah ke tempat styrofoam. Di dalam styrofoam baru dikasih nutrisi, minimal nutrisi dari pakcoy dan cesin itu sama, awalan itu kisaran 800 dan 900. Terus bisa pindah ke pembesaran itu dilihat dari akar. Kalau akarnya itu sudah kisaran 2 cm itu bisa pindah ke pembesaran. Nah, nanti kalau sudah pindah ke pembesaran berarti tinggal menunggu panen. Cuma untuk cesin dan pakcoy itu panennya kalau dilihat dari prosedur itu kisaran 40 dan 45 hari. Jadi agak lamaan dibandingkan dengan kangkung yang cuma 25 hari. Jadi antara tanaman yang satu dengan yang lainnya itu kadang berbeda. Ada yang lebih cepat panen, ada yang lebih lamaan panen, tergantung sikon tanamannya apa. Jadi itu yang bisa saya jelaskan buat anak-anak, buat adik-adik. Ada pertanyaan? Oh iya. Nah, ini di dalam menanam tanaman hidroponik kita tuh membutuhkan nutrisi, alat nutrisi. Artinya tuh kita menggunakan ppm. Di sini ppm itu fungsinya untuk mengukur keasaman air. Jadi tergantung ya. Kadang air bor dengan air sumur itu beda. Makanya kita cek. Kalau tanaman itu membutuhkan ppm-nya berapa, kita cek airnya. Kalau airnya melebihi dari ppm tersebut, berarti tidak sesuai atau tidak cocok dengan tanaman tersebut. Makanya harus sesuai dengan prosedur tanaman yang kita tanam nanti.
Kalau tanaman itu membutuhkan ppm yang banyak, kita menggunakan airnya pun harus sesuai dengan ppm tersebut. Karena tiap kali air itu atau apa ppm-nya itu beda-beda. Seperti yang sudah kita cek, air bor sini dengan air bor yang ada di pondok Mersiple itu beda jauh. Kalau di sini kisaran 1000 ppm lebih. Kalau pakai yang air bor, makanya saya siapkan penampung karena ngambilnya dari pondok, itu kisaran 500 dan 600 ppm. Itu air baku, belum dicampur dengan nutrisi. Jika dicampur dengan nutrisi, maka ppm akan bertambah. Maka kalau tanaman itu membutuhkan 800 ppm, yang jelas kalau pakainya air ini belum dikasih nutrisi aja udah 1000, itu tidak layak. Makanya kita pakai yang lebih rendah. Jika dicampur dengan nutrisi maka bisa sesuai. Untuk menggunakan ppm tidak harus cocok atau pas dengan 800 atau 900, tapi pakainya kira-kira, karena kadang ada yang 850, kadang ada yang 870. Nah, ini namanya TDS meter. Fungsi dari TDS meter itu untuk mengukur kepekaan air atau keasaman air. Di sini kita bisa mengecek, karena fungsi dari pengecekan air tersebut untuk menilai atau mengukur perkembangan tanaman tersebut. Jika terlalu rendah, kadang tanaman bisa tidak sesuai dengan pertumbuhannya. Seperti ini yang adik-adik lihat, ini karena airnya lancar, daunnya bisa berkembang. Ini yang airnya kurang lancar, pertumbuhannya kurang. Jadi fungsi nutrisi itu emang bagus sekali untuk perkembangan atau pertumbuhan tanaman tersebut jika airnya itu lancar. Jika tidak lancar, maka perkembangan yang adik-adik lihat ada bedanya, yang lancar dan yang tidak lancar. Makanya di sini kita harus teliti untuk melihat pengairan tersebut. Untuk itu kita lihat sikon pengairannya, karena kalau pengairan tersebut tidak lancar, maka tanaman pun sama, tidak akan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, antara fungsi air dan itu harus sesuai tanaman, dan penempatannya itu harus sama ya, tidak boleh ada kemiringan atau apa, yang intinya air berjalan itu lancar sesuai dengan nutrisinya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut baik dan bagus. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayang berbunga kita nyolong. Piye lu mau ngendi? Besok apa?